Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buktikan bahwasanya teman-teman Wahabi di Indonesia yang mengaku mengikuti Imam Al-Bukhari, sebenarnya mereka berada di pihak yang menyelisihi Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari meyakini bahwa Al-Quran itu tidak berada di dalam mushaf-mushaf, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah ada pada zat Allah, tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. Sehingga kata Imam Al-Bukhari, Al-Quran itu tidak berada di dalam mushaf-mushaf. Yang berada di dalam mushaf-mushaf itu hanyalah tulisan-tulisan yang menginformasikan terhadap kalam Allah. Namun pihak yang menyelisihi Imam Al-Bukhari justru meyakini bahwa Al-Quran itu berada di dalam mushaf-mushaf. Mari kita buktikan. Di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, karya Imam Al-Bukhari yang ditahqiq oleh Syekh Fahad bin Sulaiman Al-Fuhaid. Siapa beliau? Beliau adalah Yang Mulia Syekh Dr. Fahad bin Sulaiman bin Ibrahim Al-Fuhaid. Di sini dijelaskan riwayat pendidikannya mulai dari sekolah SD di Arab Saudi sampai kemudian beliau menjadi doktor tahun 1423 Hijriah. Judul tesis doktor Khalqu Af'alil Ibad yang ini. Kajian dan penyelidikan. Artinya beliau mentahqiq ini sebagai seorang yang sangat profesional, sehingga nanti bisa kita lihat bagaimana keyakinan Imam Al-Bukhari dan bagaimana keyakinan pihak yang menyelisihi Imam Al-Bukhari. Saya lanjutkan dulu di sini. Beliau ini posisinya di Arab Saudi sebagai Wakil Sekretaris Departemen Syahadat dan Doktrin Kontemporer tahun 1421 Hijriah. Kemudian Kepala Departemen Syahadat dan Doktrin Kontemporer tahun 1425 Hijriah. Jadi Kepala Departemen Syahadat dan Doktrin Akidah. Diangkat sebagai Wakil Dekan Sekolah Tinggi Studi Pasca Sarjana tahun 1424 Hijriah. Diangkat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Agama, bukan orang sembarangan, tahun 1428 Hijriah. Kemudian kegiatan bisnis ilmiah dan advokasi dan partisipasi ilmiah lainnya. Banyak di sini ya. Di antaranya anggota Majelis Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Ketua Dewan Pengurus Fakultas Ilmu Dasar Agama. Kemudian Kepala Departemen Iman dan Ajaran Kontemporer, anggota Komite Ilmiah Konferensi. Banyak di sini. Anggota dari sejumlah masyarakat ilmiah Saudi, mengikuti sejumlah konferensi, forum, dan simposium ilmiah. Dia telah menulis sejumlah publikasi, penelitian, dan artikel, dan menyampaikan pelajaran, kuliah, dan kursus ilmiah di berbagai wilayah kerajaan. Jadi beliau ini sudah sangat-sangat profesional. Maka mari kita baca apa kata beliau ketika menjelaskan teks. Wa yuqalu liman za'ama anni la aqulu al-Qur'anu maktubun fil mushafi walakin aqulu al-Qur'anu bi'ainihi fil mushafi. Dikatakan kepada orang, ini kitab Al-Bukhari ya, Khalqu Af'alil Ibad. Wa yuqalu liman za'ama, dan dikatakan kepada orang yang berkata, anni la aqulul Qur'anu maktubun fil mushafi, sesungguhnya aku tidak berkata Al-Quran itu ditulis di mushaf, tetapi aku berkata Al-Quran, diri Al-Quran itu berada di dalam mushaf. Perhatikan di bagian sini, menyebutkan syubhat terhadap sebagian orang-orang yang menyelisihi. Jadi Imam Al-Bukhari sedang menjelaskan keyakinan pihak yang menyelisihi beliau, dan beliau ingin memberikan jawaban.
wal jawabu anha. Kemudian perhatikan di sini pada catatan kaki ketika ada keterangan begini, Al-Quran, diri Al-Quran itu berada di dalam mushaf. Perhatikan. Hadan nas yudihu anna mukhalifil Bukhari fi hadhil mas'alati minal lafziyatil musbatati atau musabbatati fahum yaz'umuna anna sifatal kalami halat fil mushafi wa faraqat dzatallahi ta'ala. Teks ini yang tadi bahwa Al-Quran, diri Al-Quran itu berada di dalam mushaf. Teks ini menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi Imam Al-Bukhari di dalam masalah ini dari persoalan lafadz yang terdapat di dalam mushaf. Fahum yaz'umuna anna sifatal kalami halat fil mushafi. Mereka, orang-orang yang menyelisihi Imam Al-Bukhari, menyangka atau berpendapat bahwasanya sifat kalam itu bertempat di dalam mushaf. Jadi keyakinan bahwa Al-Quran berada di dalam mushaf itu keyakinan pihak yang menyelisihi Imam Al-Bukhari. Sedangkan Imam Al-Bukhari tidak meyakini begitu. Al-Quran itu sifat Allah. Sifat Allah ada pada zat Allah, tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. Tetapi pihak yang menyelisihi Imam Al-Bukhari, yang menyelisihi beliau itu berpendapat bahwa sifat kalam itu bertempat di dalam mushaf. Wa faraqat dzatallahi ta'ala. Dan sifat kalam itu berpisah dari zat Allah. Sehingga di berbagai mushaf diyakini ada sifat kalam Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran berada di mushaf-mushaf itu. Bahkan wa minhum may yaz'umu anna as-sautal masmu'ah huwa as-sautul qadimu. Bahkan di antara mereka, di antara yang menyelisihi Imam Al-Bukhari, ada orang yang mengira bahwasanya suara yang didengar adalah suara yang qadim. Jadi ketika mendengar suara bacaan Al-Quran, dikira ini adalah suara yang qadim. Nah, kemudian wa yu'akkidu hadza ma sayati min qaulil Bukhari fi ar-radd 'ala al-mukhalifi. Ada yang menguatkan pada hal ini bahwa Imam Al-Bukhari itu tidak meyakini Al-Quran berada di dalam mushaf-mushaf. Apa itu? Yaitu keterangan yang akan datang pada halaman berikutnya dari perkataan Al-Bukhari di dalam menolak terhadap orang-orang yang menyelisihi beliau. Wa yuqalu lahu ayyurul Qur'anu fil masahifi. Yaitu dikatakan kepadanya, kepada orang yang menyelisihi beliau, ayyurul Qur'anu fil masahifi. Apakah Al-Quran itu terlihat di dalam mushaf-mushaf? Fa in qala na'am, maka jika orang itu berkata iya, Al-Quran terlihat di dalam mushaf-mushaf, maka kata Imam Al-Bukhari, faqad za'ama anna min sifatillahi ma yura fid dunya. Maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya sebagian dari sifat-sifat Allah ada yang dapat dilihat di dunia. Wa hadza raddun, dan ini tertolak. Liqaulihi jalla dzikruhu, karena ada firman Allah, la tudrikuhul absaru, pandangan-pandangan tidak dapat menjangkaunya. Jadi pandangan-pandangan tidak dapat menjangkau Allah, tidak dapat menjangkau sifat-sifat Allah. Kalau ada orang yang mengaku dapat melihat Al-Quran di dalam mushaf-mushaf, maka kata Imam Al-Bukhari, berarti dia telah menyangka bahwa dirinya dapat melihat sifat Allah. Dan itu ditolak oleh ayat la tudrikuhul absar. Pandangan-pandangan tidak dapat menjangkau Allah. Bahkan perhatikan di sini, walaysa fi itsbati anna al-Qur'an fil mushafi. Imam Al-Bukhari tidak menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu berada di dalam mushaf. Au itsbati anna kalamallahi fil mushafi awil kitabi. Tidak pula Imam Al-Bukhari itu menetapkan bahwa kalam Allah berada di mushaf atau di kitab. Ini perkataan Fahad bin Sulaiman ketika mentahqiq kitab Khalqu Af'alil Ibad. Bahkan perhatikan di sini. Fala ya'ni al-qawla bi anna al-Qur'ana fil mushafi.
Imam Al-Bukhari itu tidak pernah bermaksud mengatakan Al-Quran di dalam mushaf. Anna sifatallahi faraqathu, bahwa sifat Allah itu berpisah dari zat Allah. Wahallat fi ghairihi, dan bertempat pada selainnya. Bahkan perhatikan di sini perkataan Syekh Fahd bin Sulaiman Al-Fuhaid. Wa man za'ama hadha faqad qala al-batila bi ijma'il muslimina. Barang siapa yang berkata begini, maksudnya kalam Allah bertempat di dalam mushaf-mushaf atau Al-Quran bertempat di dalam mushaf-mushaf, barang siapa yang menyangka hal ini atau berpendapat seperti ini, faqad qala al-batila, maka sungguh dia telah berkata sebuah kebatilan. Bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya seluruh umat Islam. Jadi menurut Fahd bin Sulaiman, seluruh umat Islam itu meyakini bahwa Al-Quran kalam Allah adalah sifat Allah ada pada zat Allah dan tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. Artinya ijma' umat Islam, Al-Quran itu tidak berada di dalam mushaf-mushaf, karena Al-Quran sifat Allah ada pada zat Allah dan tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. Nah, jadi teman-teman Wahabi di Indonesia, sadarlah bahwasanya sebenarnya kalian berada di pihak kelompok yang menyelisihi Imam Al-Bukhari. Tetapi kalian tidak sadar sehingga merasa mengikuti Imam Al-Bukhari, padahal kalian berada di pihak yang menyelisihi beliau. Referensi kitab Khalqu Af'alil Ibad Warraddu 'alal Jahmiyyati wa Ashabit Ta'tili, karya Imam Al-Bukhari, ditahqiq oleh Syekh Fahd bin Sulaiman Al-Fuhaid, juz 2, Darul Atlas Al-Khudra, terbitan tahun 2005 Masehi atau 1425 Hijriah, cetakan pertama. Darul Atlas Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi, Riyadh.